Pagi itu di Magnolia Springs, Georgia, langit masih gelap kebiruan ketika kota kecil itu mulai bangun pelan-pelan. Udara terasa lembab, membawa bau tanah basah dan rumput yang baru disiram embun. Di kejauhan, suara ayam jantan memecah keheningan. Jalan Elm masih sepi, hanya beberapa mobil lewat sesekali. Tidak ada yang menyangka hari itu akan berubah menjadi sesuatu yang akan diingat selamanya oleh seluruh kota. Di sebuah rumah sederhana, seorang perempuan bernama Gloria Sullivan sudah bangun sejak subuh. Usianya 68 tahun, rambutnya sudah sepenuhnya memutih, disanggul rapi di belakang kepala. Ia berdiri di dapurnya yang hangat, mengenakan jubah rumah bermotif bunga yang warnanya sudah mulai pudar karena waktu. Tangannya bergerak pelan, tetapi pasti, menyiapkan sarapan. Aroma kopi memenuhi ruangan, sementara radio kecil di sudut dapur memutar lagu gospel yang lembut. Dapur itu bukan hanya tempat memasak. Bagi Gloria, itu adalah tempat ketenangan, tempat ia merasa aman, seperti ruang kecil yang terpisah dari kerasnya dunia luar. Di dinding kulkasnya, ada gambar krayon sederhana. Gambar seorang nenek yang menggandeng tangan seorang anak laki-laki. Di bawah gambar itu tertulis dengan huruf anak kecil, "Aku dan nenek, tim terbaik." Tanda tangan itu milik Terence, cucunya yang berusia 10 tahun. Terence adalah pusat dunia Gloria sekarang. Anak itu sedang duduk di meja dapur, mengayunkan kakinya sambil tersenyum lebar. Dua gigi depannya belum tumbuh sempurna, membuat senyumnya terlihat lucu dan polos. Hari itu, Gloria berjanji akan mengajaknya membuat sesuatu yang spesial. Pai persik yang asli, kata Gloria sambil tersenyum kecil. Terence langsung antusias. Ia tidak sepenuhnya mengerti prosesnya, tapi ia tahu satu hal. Bersama neneknya, semuanya selalu terasa seperti petualangan kecil yang menyenangkan. Gloria menjelaskan dengan sabar, seperti biasa, bahwa untuk membuat pai yang enak, mereka harus memilih buah persik yang matang, gula yang tepat, dan mentega yang berkualitas. Terence mendengarkan seolah itu adalah pelajaran paling penting di dunia. Beberapa jam kemudian, mereka sudah bersiap keluar rumah. Gloria mengendarai mobil sedan lamanya. Tidak mewah, tidak mencolok, hanya mobil sederhana yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Mereka menuju Braston S Family Market, toko kelontong terbesar di Magnolia Springs. Braston S bukan toko biasa. Setelah direnovasi, tempat itu menjadi lebih modern. Rak kayu rapi, aroma roti segar dari toko roti di dalamnya, dan musik jazz pelannya mengalun di langit-langit. Banyak orang datang ke sana bukan hanya untuk belanja, tapi juga untuk menikmati suasana. Namun, ada satu hal yang tidak berubah. Sebagian besar pengunjungnya adalah orang kulit putih. Gloria sudah datang ke tempat itu selama 15 tahun. Ia tahu setiap sudutnya. Ia tahu kapan buah persik sedang bagus, kapan roti baru keluar dari oven, bahkan ia mengenal beberapa karyawan di sana. Saat mereka masuk, udara dingin dari pendingin toko menyambut mereka. Terence langsung berjalan di sampingnya dengan penuh semangat. Gloria mengambil keranjang belanja dan mulai memilih bahan satu persatu, sambil menjelaskan kecil-kecil tentang kualitas makanan. Bagi Gloria, ini bukan sekadar belanja. Ini adalah cara mengajarkan kehidupan kepada cucunya. Di lorong buah, ia memegang satu buah persik dan mendekatkannya ke hidung. Kalau baunya manis dan sedikit lembut, itu berarti bagus, katanya pelan. Terence mengangguk serius, seperti seorang murid yang sedang belajar hal penting. Di sisi lain toko, beberapa orang menyapa Gloria dengan ramah. Bahkan seorang pendeta yang sudah mengenalnya lama sempat bercanda sebentar dengan mereka. Suasana terasa normal, tenang,
seperti pagi biasa yang tidak ada yang istimewa. Namun di luar toko, ada seseorang yang mengamati. Seorang petugas polisi bernama Derek Holloway duduk di mobil patrolinya. Usianya sekitar awal 40-an, tubuhnya besar, wajahnya tegas. Ia tidak sedang bertugas darurat, hanya berdiam di mobil dengan mesin menyala. Di tangannya ada ponsel, tapi matanya terus memperhatikan pintu masuk Brastones. Ketika ia melihat Gloria masuk bersama Terence, sesuatu berubah di ekspresinya. Ia tidak langsung bergerak, tapi ia memperhatikan lebih lama dari seharusnya. Tatapannya tajam, seolah sedang menilai sesuatu yang belum jelas. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari mobilnya. Langkahnya pelan tapi pasti. Ia tidak masuk sebagai pembeli. Ia tidak melihat-lihat rak. Ia masuk dengan tujuan yang berbeda. Di dalam toko, Gloria mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan sesuatu yang terlihat jelas, tapi seperti perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan seperti sedang diawasi terlalu dekat. Ia tidak menoleh dulu, tetap melanjutkan memilih bahan. Namun bayangan itu semakin dekat. Derek Holloway mulai mengikuti mereka dari lorong ke lorong. Tidak ada alasan yang jelas. Tidak ada pengumuman. Tidak ada peringatan. Hanya seorang petugas yang terus berjalan di belakang seorang nenek dan cucunya. Terence yang awalnya ceria mulai merasakan perubahan suasana. Ia melirik ke belakang sesekali, lalu kembali ke Gloria. Tapi ia belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Gloria akhirnya berhenti di satu lorong. Ia sadar sekarang. Ia benar-benar sedang diikuti. Ia tetap tenang. Ia tidak panik. Ia sudah belajar sejak lama bagaimana menghadapi situasi seperti ini tanpa menunjukkan rasa takut. Namun di dalam hatinya, ia tahu sesuatu tidak akan berjalan biasa. Derek Holloway semakin dekat. Dan tanpa siapapun di toko itu tahu, pagi yang tadinya tenang mulai berubah arah. Di dalam Brastones Family Market, suasana pagi yang tadinya terasa biasa mulai berubah perlahan, seperti udara yang tiba-tiba menjadi lebih berat. Gloria tetap mendorong keranjang belanjanya, mencoba fokus pada daftar bahan untuk pie persik yang sudah ia rencanakan sejak pagi. Terence masih berada di sisinya, tetapi senyum cerianya mulai memudar sedikit demi sedikit. Karena sekarang, mereka tidak lagi sendirian. Derek Holloway berjalan di belakang mereka. Tidak terburu-buru, tidak juga terlihat seperti sedang berbelanja. Tangannya kosong, matanya tajam, dan langkahnya selalu mengikuti arah yang sama dengan Gloria. Setiap kali Gloria berhenti, dia berhenti. Setiap kali Gloria bergerak, dia ikut bergerak. Awalnya, Gloria mencoba mengabaikannya. Ia sudah sering berada dalam situasi di mana dirinya diperhatikan lebih dari orang lain. Ia tahu bagaimana rasanya ketika seseorang menilai tanpa alasan yang jelas. Tapi kali ini berbeda. Kali ini terlalu dekat, terlalu konsisten, terlalu disengaja. Terence mulai merasa tidak nyaman. Ia menarik sedikit ujung baju neneknya. "Nenek, kenapa polisi itu ikut kita terus?" tanyanya pelan. Gloria menoleh sebentar ke cucunya. Ia tersenyum kecil, senyum yang mencoba menenangkan. "Mungkin dia sedang bekerja, sayang," jawabnya tenang. "Kita fokus saja belanja, ya." Tapi di dalam dirinya, Gloria tahu itu bukan jawaban yang sepenuhnya benar. Di lorong berikutnya, mereka berhenti di bagian bahan kue. Gula, tepung, mentega, semua tersusun rapi. Gloria mengambil satu kantong gula merah dan memeriksanya seperti biasa. Terence berdiri di sampingnya, membaca label dengan serius,
mencoba ikut membantu. Namun Derek Holloway tidak pergi. Ia berdiri beberapa meter di belakang mereka, pura-pura melihat rak lain. Tapi tidak ada barang di tangannya. Tidak ada keranjang. Tidak ada alasan untuk berada di sana. Seorang karyawan toko yang lewat sempat melihat ke arah Holloway, lalu ke arah Gloria. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya terus berjalan. Gloria merasakan itu lagi. Perasaan yang sama seperti tadi. Seperti ada mata yang terus menempel padanya, bukan sekadar melihat, tapi mengamati. Ia menutup matanya sebentar, menarik napas pelan, lalu melanjutkan. Kita hampir selesai, katanya kepada Terence. Setelah ini kita ambil persik, lalu pulang. Terence mengangguk, tapi wajahnya tidak setenang tadi pagi. Mereka berjalan menuju bagian buah. Disitulah semuanya mulai terasa semakin sempit. Lorong buah biasanya tempat yang paling tenang di toko. Bau segar buah-buahan, cahaya lembut dari lampu di atas, dan suara keranjang yang bergeser pelan. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Derek Holloway semakin dekat. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia berada satu lorong di belakang mereka, cukup dekat untuk melihat setiap gerakan. Gloria mulai sadar bahwa ini bukan kebetulan lagi. Ia berhenti di depan tumpukan buah persik. Mengambil satu, memeriksa, lalu meletakkannya kembali. Terence mengikuti, mencoba membantu memilih yang terbaik. Nenek, yang ini bagus, tanya Terence sambil memegang satu buah. Sedikit terlalu keras, jawab Gloria lembut. Cari yang lebih lembut sedikit. Mereka berdua mencoba tetap normal, tetap tenang, seolah tidak ada yang mengganggu. Tapi tiba-tiba, suasana berubah cepat. Holloway melangkah keluar dari lorongnya. Kali ini dia tidak lagi mengikuti dari jauh. Dia berjalan langsung ke arah mereka. Langkahnya berhenti tepat di depan Gloria. Ruang di sekitar mereka terasa mengecil dalam sekejap. Orang-orang di lorong lain masih lalu lalang, tapi di titik itu, seolah hanya mereka bertiga yang ada. Gloria berhenti bergerak. Tangannya masih memegang satu buah persik. Terence menatap pria itu dengan mata besar, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Holloway menatap Gloria tanpa ekspresi ramah. Wajahnya kaku, seperti seseorang yang sudah memutuskan sesuatu sebelum berbicara. Nyonya, katanya akhirnya, suaranya datar. Saya minta Anda berhenti di sini. Gloria tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap balik. Ada masalah, Pak? Tanyanya tenang. Holloway tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru menggeser posisi tubuhnya sedikit, seolah sedang menguasai ruang di depan mereka. Ada laporan tentang aktivitas mencurigakan yang sesuai dengan deskripsi Anda, katanya. Kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang resmi, tapi ada sesuatu yang tidak konsisten di dalamnya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada detail. Tidak ada alasan yang jelas. Gloria tahu itu. Tentang apa? Tanyanya lagi. Holloway tidak menjawab. Ia hanya menatap keranjang belanja mereka. Terence semakin mendekat ke Gloria, memegang ujung bajunya lebih erat. Gloria tetap tenang, tapi matanya mulai berubah. Bukan panik, tapi waspada. Saya sudah sering belanja di sini selama bertahun-tahun, katanya pelan. Saya tidak melakukan apapun. Holloway menghela napas pendek. Itu yang selalu mereka katakan, jawabnya singkat. Kalimat itu menggantung di udara. Terence menatap Gloria. Ia mulai takut,
tapi belum mengerti sepenuhnya kenapa. "Nenek," suaranya kecil. Gloria meletakkan tangan di bahu cucunya, menenangkan. "Tidak apa-apa," katanya lembut. "Tetap di dekat nenek." Holloway kemudian menunjuk keranjang belanja. "Letakkan barangnya," katanya. Gloria mengerutkan kening sedikit. "Maaf." "Letakkan sekarang." Suara Holloway mulai lebih keras. Beberapa orang di lorong lain mulai menoleh. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi tegang. Gloria tidak bergerak. Dia tidak menantang. Dia tidak marah. Dia hanya berdiri dengan tenang, memegang keranjangnya. Dan di saat itulah, semuanya mulai terasa seperti tidak bisa kembali seperti semula. Di lorong buah Braston S Family Market, suasana yang tadi masih bisa dianggap aneh tapi terkendali, sekarang mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih tegang. Orang-orang di sekitar mereka mulai memperhatikan. Beberapa berhenti mendorong keranjang. Beberapa hanya berdiri diam, seolah tidak yakin apakah mereka harus ikut campur atau tidak. Gloria tetap berdiri di tempatnya. Keranjang belanja masih di tangannya. Buah persik, tepung, mentega, semua masih ada di sana. Seperti pagi itu tidak pernah berubah dari rencana sederhana membuat pai bersama cucunya. Tapi sekarang, rencana itu terasa sangat jauh. Derek Holloway berdiri tepat di depannya. "Letakkan keranjangnya," ulangnya lagi, kali ini lebih tajam. Gloria menatapnya dengan tenang, tapi ada ketegasan di matanya. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun," jawabnya pelan. Holloway tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan dan tiba-tiba menarik keranjang itu dari tangan Gloria. Gerakannya cepat, kasar, dan membuat beberapa buah di dalamnya bergeser dan berbenturan. Suara kecil itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang mulai terbentuk di lorong tersebut. Terence tersentak. "Nenek!" serunya pelan, panik. Gloria langsung menoleh ke cucunya. Tangannya bergerak otomatis, melindungi Terence lebih dekat ke sisinya. Holloway meletakkan keranjang itu di atas rak terdekat seperti barang bukti. "Aku perlu melihat identitasmu," katanya. Gloria mengerutkan kening. "Dengan dasar apa?" tanyanya. "Dengan dasar bahwa saya polisi," jawab Holloway singkat. "Dan saya meminta identitas Anda." Gloria tidak langsung bergerak. Ia menatap pria itu lama, mencoba memahami situasi ini dengan tenang. Ia tahu haknya. Ia tahu prosedur hukum. Ia juga tahu bahwa tidak semua orang di posisi ini mengikuti aturan dengan benar. Akhirnya, dengan gerakan pelan, ia membuka tasnya. Namun bahkan itu pun tidak membuat situasi menjadi lebih tenang. "Pelan-pelan," kata Holloway tiba-tiba, suaranya naik. Tangannya bergerak ke arah pinggang, dekat sarung senjatanya. Gerakan itu membuat seluruh tubuh Gloria sedikit menegang, bukan karena dia takut, tapi karena dia tahu apa arti situasi seperti ini bagi orang seperti dirinya. Di sekeliling mereka, beberapa pelanggan mulai berhenti total. Ada yang pura-pura melanjutkan belanja, tapi jelas mereka memperhatikan. Terence semakin dekat ke Gloria. Wajahnya mulai pucat. "Nenek," suaranya bergetar. "Tidak apa-apa, sayang," kata Gloria pelan, sambil tetap membuka tasnya dengan sangat hati-hati. "Tetap di sini." Ia mengeluarkan dompetnya dengan perlahan, lalu mengangkat SIM-nya. Tapi sebelum ia bisa menyerahkannya dengan benar, Holloway langsung mengambilnya dari tangannya. Tidak memeriksa lama. Tidak mencatat dengan benar. Hanya melihat sekilas lalu memasukkannya ke saku. Gloria menatapnya. "Apakah saya ditahan?"
Tanyanya jelas. Holloway tidak menjawab. Apakah saya ditahan secara hukum? Ulangnya lagi. Suara Gloria tetap tenang, tapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Dari arah lorong lain, seorang pria berusia paruh baya yang mengenakan pakaian kasual mulai mendekat sedikit. Pak polisi, katanya hati-hati, saya lihat dia dari tadi. Dia tidak melakukan apa-apa. Holloway langsung menoleh. Ini bukan urusan Anda, katanya tajam. Kembali ke tempat Anda. Pria itu berhenti, ragu. Tapi dia tidak pergi. Gloria masih berdiri di tempat yang sama. SIM-nya sudah diambil. Keranjangnya diambil. Sekarang ia hanya berdiri di antara rak buah dan rak roti, bersama cucunya yang mulai terlihat sangat takut. Nana, suara terencek kecil sekali. Aku takut. Gloria menunduk, memegang bahu cucunya dengan lembut. Lihat nenek, katanya pelan tapi tegas. Nenek di sini. Namun Holloway tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat lagi. Sekarang jarak mereka sangat dekat. Terlalu dekat untuk situasi yang seharusnya biasa. Keluar bersama saya, kata Holloway. Apakah saya ditahan? Gloria mengulang lagi, lebih tegas. Jangan buat ini lebih sulit, jawab Holloway. Gloria menggeleng pelan. Saya sedang membeli bahan makanan. Saya tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Holloway menarik napas pendek, terlihat mulai kehilangan kesabaran. Anda mengganggu proses, katanya. Proses apa? Balas Gloria. Hening. Jawaban itu tidak datang dengan jelas. Dan di saat itu, seorang pria lain muncul dari lorong samping. Seorang pendeta yang mengenal Gloria. Pak polisi, katanya tenang, saya kenal wanita ini. Dia anggota komunitas kami. Dia tidak pernah punya masalah di sini. Holloway menatapnya sekilas. Jangan ikut campur, katanya dingin. Atau Anda akan ditahan karena menghalangi tugas polisi. Pendeta itu berhenti. Tangannya sedikit gemetar, tapi dia tidak mundur. Gloria melihat itu semua. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, dia mulai menyadari sesuatu yang lebih besar dari sekadar dirinya sendiri sedang terjadi di sini. Bukan hanya soal dia, tapi soal bagaimana situasi ini berjalan tanpa kendali yang jelas. Terence tiba-tiba bersuara lagi, lebih keras dari sebelumnya. Nenek, tolong dia jangan bawa kamu. Suara itu memecah ketegangan di udara. Beberapa orang di sekitar mulai terlihat tidak nyaman. Ada yang menutup mulut. Ada yang saling memandang. Ada yang mulai mengambil ponsel mereka, diam-diam. Gloria menutup mata sebentar. Bukan karena menyerah, tapi karena dia sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Lalu ia membuka matanya lagi. Dan kali ini, tatapannya berbeda. Lebih tajam. Lebih sadar. Lebih tegas. Karena di depan matanya, situasi ini sudah tidak lagi tentang belanja. Lorong Brastones Family Market sekarang sudah tidak terasa seperti toko kelontong lagi. Suasana yang biasanya dipenuhi suara keranjang berputar, percakapan ringan, dan musik jazz pelan dari pengeras suara, kini berubah menjadi hening yang tegang. Seolah seluruh toko sedang menahan napas. Gloria masih berdiri di tempat yang sama. Tangannya kosong sekarang. Keranjang belanja sudah diambil. Identitasnya sudah diambil. Tapi ia tidak bergerak mundur. Ia juga tidak maju. Ia hanya berdiri, tegak, dengan cucunya yang menempel di sisinya.
Terence tidak lagi berbicara. Matanya basah, tapi dia mencoba tetap dekat dengan neneknya, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa aman. Derek Holloway berdiri beberapa langkah di depan mereka. Wajahnya keras, tapi ada sesuatu di dalam sikapnya yang mulai berubah. Bukan ragu, tapi seperti seseorang yang sudah terlalu jauh untuk mundur. Keluar sekarang, katanya lagi, suaranya lebih rendah tapi lebih tajam. Gloria menatapnya. Dengan dasar apa saya harus keluar? Tanyanya tenang. Holloway tidak langsung menjawab. Ia menatap Gloria seperti mencoba menilai apakah wanita di depannya akan tunduk atau melawan. Ada laporan aktivitas mencurigakan, katanya akhirnya. Gloria menggeleng pelan. Tidak ada laporan, jawabnya. Saya sudah sering berbelanja di sini. Saya dikenal di toko ini. Kalimat itu tidak membuat Holloway mundur. Justru sebaliknya, ekspresinya mengeras. Itu yang selalu mereka katakan, balasnya singkat. Kata-kata itu menggantung di udara. Beberapa pelanggan mulai terlihat tidak nyaman. Seorang wanita di lorong sebelah menutup mulutnya dengan tangan. Seorang pria memegang troli belanjaannya tapi tidak bergerak. Dan beberapa orang mulai diam-diam mengangkat ponsel mereka. Gloria menyadari itu. Dia tidak panik. Tapi dia mulai memahami arah situasi ini. Terence menarik napas pendek. Nenek, suaranya hampir tidak terdengar. Gloria langsung menunduk ke cucunya. Dengar nenek, katanya pelan. Tetap dekat. Jangan jauh. Holloway melangkah sedikit lebih dekat lagi. Sekarang jaraknya terlalu dekat untuk dianggap normal. Letakkan tas Anda, katanya. Gloria mengangkat alis sedikit. Sudah tidak ada tas, jawabnya. Holloway tidak merespons itu dengan kata-kata. Ia malah menunjuk ke arah Gloria. Berdiri di sana. Jangan bergerak. Gloria tetap diam. Bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena dia sedang memilih untuk tidak memperburuk situasi di depan cucunya. Namun, Holloway tampaknya tidak mengerti batas itu. Ia melangkah ke samping, lalu tiba-tiba berdiri tepat di depan Gloria, menghalangi jalannya ke arah lorong keluar. Sekarang Anda ikut saya, katanya. Apakah saya ditahan? Gloria bertanya lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih keras, lebih jelas, sehingga beberapa orang di sekitar mereka bisa mendengar dengan jelas. Holloway tidak menjawab. Dan itu adalah jawaban yang cukup jelas bagi Gloria. Pendeta yang tadi berbicara mencoba melangkah lagi. Pak, ini tidak perlu, katanya pelan. Dia tidak melakukan apapun. Holloway langsung menoleh dengan cepat. Langkah mundur, katanya tajam. Atau saya akan menahan Anda karena menghalangi. Pendeta itu berhenti. Tangannya mengepal, tapi ia tidak maju lagi. Terence tiba-tiba memegang tangan Gloria lebih erat. Nenek, aku takut, suaranya pecah. Gloria langsung membungkuk sedikit, memegang bahu cucunya dengan lembut. Lihat nenek, katanya pelan tapi tegas. Nenek di sini. Tidak apa-apa. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Bukan panik, tapi kesadaran. Bahwa situasi ini sudah tidak lagi tentang kesalahpahaman kecil di toko. Holloway tiba-tiba menunjuk ke keranjang yang tadi berisi belanjaan Gloria. Ini isinya apa? Tanyanya. Bahan makanan, jawab Gloria. Apa saja? Persik, tepung, gula, mentega. Holloway menatapnya sebentar,
lalu melangkah ke arah keranjang yang sekarang berada di rak samping. Ia mengangkatnya sedikit, memeriksa isi yang sudah berantakan karena tadi ditarik paksa. Dan tanpa banyak bicara, ia menjatuhkannya kembali ke rak seperti barang yang tidak penting. Gloria melihat itu. Tapi dia tidak bereaksi. Bukan karena dia tidak peduli. Tapi karena dia tahu, reaksi emosional di momen seperti ini seringkali digunakan sebagai alasan tambahan untuk memperburuk situasi. Holloway lalu mengambil langkah lagi. Sekarang dia benar-benar menghalangi Gloria. "Ini terakhir kalinya saya bilang," katanya pelan tapi tegas. "Keluar dari toko ini." Gloria menatapnya lama. Bukan dengan ketakutan. Bukan dengan marah. Tapi dengan sesuatu yang jauh lebih tenang. "Pak Polisi," katanya akhirnya, "saya tidak melakukan apapun yang melanggar hukum." Holloway menghela napas, lalu bergerak cepat. Tangannya meraih pergelangan tangan Gloria. Kejadiannya sangat cepat. Gloria langsung menegang, bukan untuk melawan, tapi karena refleks tubuhnya merespons sentuhan paksa itu. "Jangan!" Suara Terence tiba-tiba pecah, panik. Beberapa orang di lorong terdekat tersentak. Dan dalam 1 detik, semuanya berubah. Klik logam terdengar. Sebuah borgol keluar. Suara itu terdengar kecil, tapi di dalam keheningan yang sudah terbentuk, itu seperti sesuatu yang meledak. Gloria tidak berteriak. Dia tidak melawan. Dia hanya berdiri diam ketika tangan dingin itu mengunci pergelangan tangannya. Dan untuk pertama kalinya pagi itu, wajahnya berubah sedikit. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, sekarang semua orang di toko itu tidak lagi hanya penonton. Sekarang mereka adalah saksi. Suara borgol yang mengunci pergelangan tangan Gloria terdengar jelas di seluruh lorong Braston S Family Market. Bukan suara keras, tapi cukup tajam untuk membuat semua orang berhenti bergerak seketika. Seolah waktu di dalam toko itu tiba-tiba melambat. Gloria berdiri diam. Logam dingin itu melingkari pergelangan tangannya. Tidak ada perlawanan dari dirinya. Tidak ada gerakan panik. Hanya keheningan yang dalam, seperti seseorang yang sedang menahan badai di dalam dirinya sendiri. Tapi di sebelahnya, Terence tidak bisa diam. "Nenek!" teriaknya, suaranya pecah, panik. "Lepasin dia. Dia tidak salah." Suara anak kecil itu menggema di lorong. Orang-orang mulai benar-benar memperhatikan sekarang. Beberapa yang tadi hanya melihat sekilas, kini benar-benar berhenti. Beberapa menutup mulut mereka. Beberapa lainnya sudah mengangkat ponsel mereka, merekam tanpa suara. Seorang wanita di dekat rak roti langsung berjongkok dan memeluk Terence yang hampir menangis tanpa kendali. Anak itu gemetar di pelukan orang asing, matanya tidak lepas dari Gloria. Gloria menoleh sebentar. Matanya bertemu dengan mata cucunya. Dan untuk sepersekian detik, ekspresi yang sangat halus muncul di wajahnya. Bukan rasa takut, tapi rasa sakit yang dalam, rasa sakit yang tidak ia tunjukkan ke siapapun. "Nana," suara Terence melemah. Gloria menutup matanya sebentar. Lalu ia membuka lagi. "Tidak apa-apa, sayang," katanya pelan, suaranya tetap tenang meski situasinya tidak. "Tetap di sini. Nenek akan baik-baik saja." Holloway berdiri di sampingnya, memegang lengan Gloria dengan kuat saat ia mulai mengarahkannya berjalan. "Jalan," katanya singkat. Gloria mulai melangkah. Bukan karena dia setuju, tapi karena dia tahu, di momen seperti ini, setiap gerakan kecil bisa dipelintir menjadi sesuatu yang lain.
kerumunan di sekitar mereka semakin jelas sekarang. Tidak lagi diam sepenuhnya. Ada bisikan, ada helaan napas, ada tatapan tidak percaya. Tapi tidak ada yang benar-benar bergerak untuk menghentikan. Seorang pria di lorong samping menggeleng pelan. Dia cuma beli buah persik, gumamnya. Tapi suaranya terlalu kecil untuk mengubah apapun. Holloway menggiring Gloria melewati rak roti, melewati pendingin susu, menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa seperti semakin berat. Di lantai, keranjang belanja Gloria masih tergeletak. Persik yang tadi ia pilih dengan hati-hati sekarang berserakan. Mentega, tepung, gula, semua terlihat seperti rencana sederhana yang hancur di tengah jalan. Dan itu semua terjadi di tempat yang sama di mana ia sudah berbelanja selama bertahun-tahun. Saat mereka semakin dekat ke pintu, Terence tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan wanita yang memegangnya. Nenek, ia berlari kecil, mencoba mengejar. Terence, suara Gloria naik sedikit untuk pertama kalinya. Tetap di dalam. Anak itu berhenti, menangis keras, tapi tidak maju lagi. Tubuhnya gemetar, tangannya terangkat seolah ingin meraih sesuatu yang tidak bisa ia jangkau. Di pintu kaca toko, orang-orang yang masuk mulai berhenti. Beberapa melihat ke dalam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Suasana toko yang biasanya santai sekarang terasa seperti adegan yang tidak seharusnya terjadi di dunia nyata. Gloria digiring keluar. Udara panas Georgia langsung menyambut mereka. Perbedaan suhu terasa tajam di kulit. Di luar, matahari sudah tinggi, jalanan terang, mobil-mobil parkir rapi di depan toko. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang mencolok. Seorang nenek berusia 68 tahun dengan borgol di tangannya, berdiri di depan supermarket. Beberapa orang di parkiran mulai memperhatikan. Seorang ibu menarik anaknya lebih dekat. Seorang pria yang sedang memasukkan belanjaan ke mobilnya berhenti bergerak. Dua orang tua di kejauhan saling berpandangan. Gloria tidak melihat mereka semua. Matanya tertuju ke satu arah. Ke dalam toko. Ke Terence. Anak itu berdiri di balik kaca, menangis, wajahnya menempel hampir ke pintu. Tangannya menempel di kaca, seperti mencoba menembus jarak yang tidak bisa ia lewati. Gloria menahan napas sebentar. Lalu ia berkata pelan, hampir seperti bisikan yang hanya ditujukan untuk satu orang. Jangan takut, sayang. Nenek ada di sini. Holloway tidak peduli dengan momen itu. Ia terus menggiringnya ke arah mobil patroli yang sudah menyala di pinggir parkiran. Suara mesin mobil terdengar stabil. AC berputar pelan di dalam. Tapi Gloria tetap berjalan di bawah panas matahari, sementara pergelangan tangannya masih terikat. Saat mereka sampai di samping mobil patroli, Holloway membuka pintu belakang. "Masuk," katanya. Gloria berhenti sejenak. Bukan untuk melawan, tapi untuk melihat satu kali lagi ke arah toko. Ke arah cucunya. Terence masih berdiri di balik kaca, sekarang sepenuhnya menangis, dipeluk oleh seseorang yang tidak ia kenal. Dan di momen itu, Gloria tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya mengingat wajahnya. Lalu dia masuk ke dalam mobil patroli itu. Mobil patroli itu terus melaju pelan meninggalkan Braston S Family Market. Di kursi belakang, Gloria Sullivan duduk tegak, tangannya masih diborgol, tapi wajahnya tidak runtuh. Tidak ada air mata, tidak ada jeritan, tidak ada kepanikan. Hanya keheningan yang dalam, seperti seseorang yang sedang menghitung sesuatu di dalam pikirannya. Di luar jendela, Magnolia Springs tetap terlihat seperti kota kecil yang biasa.
Orang-orang berjalan, mobil lewat, kehidupan terus bergerak seolah tidak ada yang berubah. Tapi di satu titik kecil di kota itu, hidup seorang nenek dan seorang anak sudah tidak sama lagi. Di dalam mobil, Holloway tetap fokus ke depan. Tangannya memegang setir dengan santai, seolah ini hanya tugas rutin seperti hari-hari lainnya. Kalau Anda kooperatif dari awal, katanya tanpa menoleh, semua ini tidak perlu terjadi. Gloria menatap ke arahnya melalui kaca spion kecil. Kooperatif terhadap apa? Tanyanya tenang. Holloway menghela napas pendek. Anda tahu apa yang saya maksud. Tapi Gloria tidak tahu. Atau lebih tepatnya, dia tahu terlalu banyak untuk menerima jawaban yang tidak jelas. Keheningan kembali jatuh di dalam mobil. Tapi di luar, sesuatu sudah mulai bergerak. Di Brastones, pintu kaca masih terbuka dan orang-orang mulai berkumpul. Bukan lagi sekadar pelanggan yang kebingungan, tapi saksi yang mulai sadar bahwa apa yang baru saja mereka lihat bukan hal kecil. Satu orang berdiri dengan ponselnya masih merekam. Lalu orang kedua. Lalu ketiga. Video mulai menyebar bahkan sebelum mobil patroli itu hilang dari pandangan. Di dalam toko, Terence masih duduk di lantai dekat pintu. Tubuhnya gemetar kecil, matanya kosong. Seorang wanita yang sebelumnya memeluknya masih berdiri di sampingnya, mencoba menenangkannya, tapi tidak ada kata yang cukup. Nenekku, Terence berbisik pelan. Dia tidak salah, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Beberapa menit kemudian, mobil patroli itu berhenti di depan stasiun kecil polisi Magnolia Springs. Bangunan itu sederhana, catnya mulai pudar, lambang negara bagian Georgia terlihat di dinding depan. Gloria dibawa keluar dari mobil. Langkahnya tetap stabil. Borgolnya masih di tempatnya. Beberapa petugas lain memperhatikan, tapi tidak ada yang berbicara. Di dalam, suasana dingin dan sunyi. Gloria dibawa ke ruang kecil dengan meja logam, kursi keras, dan kamera di sudut ruangan. Tempat yang sudah terlalu sering ia lihat dalam hidupnya, hanya saja kali ini bukan sebagai orang yang menghakimi, tapi sebagai orang yang sedang dihakimi. Holloway berdiri di dekat pintu. Nama lengkap, katanya singkat. Gloria menatapnya. Lalu, untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, suaranya terdengar sedikit lebih berat. Gloria Sullivan. Holloway menulis sesuatu di kertas. Alamat. Gloria memberitahukannya. Pekerjaan. Hening sejenak. Gloria menatap meja di depannya, lalu kembali ke Holloway. Saya seorang pensiunan hakim federal, katanya. Holloway berhenti menulis. Hanya sepersekian detik. Lalu ia tertawa kecil. Bukan tawa besar, tapi tawa yang tidak percaya. Ya, katanya pelan, seperti tidak menganggap serius. Tentu. Gloria tidak bereaksi. Dia sudah melihat reaksi seperti itu sebelumnya dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan gambaran mereka. Tapi kali ini, sesuatu yang berbeda sedang terjadi di luar ruangan itu. Satu demi satu, video dari Brastones mulai muncul di ponsel orang-orang di kota itu. 41 detik pertama. Lalu 2 menit. Lalu versi lain dari sudut berbeda. Wajah Holloway yang berdiri terlalu dekat. Suara Gloria yang tenang. Terence yang menangis di belakang kaca. Dan sesuatu mulai berubah. Orang-orang mulai bertanya. Kenapa dia diborgol? Apa bukti pencuriannya? Kenapa tidak ada laporan yang jelas? Di dalam kantor polisi, telepon mulai berdering.
1. Lalu 2. Lalu lebih banyak. Di ruang interogasi, Gloria tetap tenang. Ia tidak memohon. Tidak menjelaskan terlalu banyak. Ia hanya menunggu. Karena di kepalanya, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Di luar, di kota yang sama, seseorang akhirnya mengucapkan kalimat yang akan mengubah arah semuanya. Itu Gloria Sullivan, dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Holloway mendengar nama itu dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai sesuatu yang dia tidak duga. Seseorang yang tidak seharusnya ada di kursi itu. Dan disitulah semuanya mulai benar-benar